Harian Katolik, Rabu 22 Maret 2023, hari biasa pekan keempat masa Prapaskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 17 sampai 30. Injil ini berbicara tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Sebelum kita merenungkan bacaan Injil ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam Injil dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Perkataan ini mau mengungkapkan kesatuan antara Bapa dan Anak. Hal ini juga didukung oleh perkataan-perkataan berikutnya. Anak mengerjakan apa yang dikerjakan Bapaknya. Bapa mengasihi anak dan akan menunjukkan kepadanya apa yang dikerjakan oleh Bapa. Bapa membangkitkan orang mati, demikian juga anak akan membangkitkan orang mati. Menghormati anak berarti menghormati Bapa.
Saudara-saudari terkasih, sebelum masuk ke konteks kesatuan antara Bapa dan Putra, antara Bapa dengan Anak, kita bisa melihat satu pesan dari pernyataan pertama Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akan sangat gampang menemukan seorang anak yang tidak mau peduli dengan orang tuanya pada zaman ini. Orang tuanya bekerja mengais rezeki, kesana kemari, mencucurkan keringat, menahan panas, menahan dingin, kotor, lapar, haus. Tetapi anak-anaknya berbuat sesuka hatinya, tidak mau peduli dan tidak mau membantu orang tuanya. Orang tua sibuk bekerja mati-matian untuk memenuhi kebutuhan anaknya, tetapi anaknya malah hanya sibuk bermain HP, menonton televisi, bermain game, keluyuran kesana kemari. Lebih parah lagi, orang tuanya bekerja di depan mata, tetapi anaknya tidak peduli, duduk tenang, merokok, minum kopi, minum tuak, minum alkohol, sambil bermain HP, atau menonton televisi, bermain game. Andaikan ini terjadi pada sebuah perusahaan, bosnya bekerja dan anggota-anggotanya menontonnya sambil minum kopi dan merokok, maka jelaslah akibatnya. Pastilah orang itu mendapat teguran, atau malah jadi langsung dipecat dengan tidak hormat. Kepekaan dan kepedulian pada sekitar sepertinya perlahan-lahan hilang akhir-akhir ini. Orang bersikap cuek, tidak peduli, tidak memiliki sopan santun, dan tidak mau tahu dengan orang-orang dan situasi yang ada di sekitarnya. Yesus berkata, Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja juga. Idealnya, anak yang sudah bisa bekerja harus membantu orang tuanya untuk bekerja. Kepedulian dan kecintaan pada orang tua, kecintaan pada orang lain, orang-orang sekitar, tanpa konkret lewat tindakan membantu mereka, memberi perhatian pada mereka. Lewat tindakan itu jugalah seorang anak disebut sebagai orang yang berbakti kepada orang tuanya. Di samping itu, bacaan Injil hari ini menekankan kesatuan antara Bapa dan Anak, antara Allah Bapa dan Allah Putra. Bacaan Injil ini berkisah tentang Yesus memberi kesaksian tentang dirinya. Bapa dan Putra adalah satu, dan karena itu apa yang dilakukan Bapa, itu juga yang dilakukan oleh Anak. Kuasa yang dimiliki Bapa, kuasa itu jugalah yang dimiliki oleh Anak, karena mereka adalah satu. Pernyataan Yesus yang menyebut dirinya adalah sama dengan Bapa menjadi salah satu alasan bagi orang Yahudi untuk membunuhnya. Alasan lain yang juga dikatakan dalam Injil hari ini ialah karena Yesus meniadakan hari Sabat. Kita tahu bahwa Yesus juga bekerja pada hari Sabat dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Selanjutnya, dalam bacaan Injil Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Pernyataan ini tepatnya digunakan oleh Yesus untuk mendukung pernyataan sebelumnya bahwa Ia dan Bapa adalah satu, dan untuk mengkritik orang-orang Yahudi yang tidak mau mendengarkan perkataan Yesus. Ada dua kata kunci dari kalimat Yesus tersebut, mendengarkan dan percaya. Orang ada banyak pada zaman ini yang hanya mendengar saja dan tidak percaya. Di dalam diri orang seperti ini, sabda Tuhan tidak tinggal, apalagi berbuah. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tidak cukup hanya mendengarkan, apalagi hanya sekedar mendengar lewat begitu saja. Tidak cukup hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi juga harus mempercayainya. Dan tidak ada gunanya juga membaca, mendengarkan sabda Tuhan setiap hari kalau tidak melakukannya dalam hidup. Percaya
berarti melakukan. Percaya tidak berhenti hanya sebatas ungkapan di mulut saja, tetapi tampak lewat tindakan dan perbuatan. Dengan demikian, sabda Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan, tinggal dalam diri kita, berbuah dan menjadi berkat untuk hidup kita. Semoga Tuhan memberkati